Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum pengendalian proses bab 3 tentang penentuan fungsi antar sistem pengendali suhu. Sebelumnya perkenalkan, saya Raditya Bima Sakti Pradana dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita membahas tentang istilah-istilah yang ada pada LKM, yaitu yang pertama KP atau gain. KP atau gain yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Yang kedua yaitu tau atau tau P, yang biasa disebut dengan time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Yang ketiga, tau atau tau D, yang biasa disebut dengan dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Berikut dapat kita amati hasil pengamatan yang didapat, yaitu T atau waktu dan juga persen PV. T atau waktu dimulai dari 0 hingga 110 detik, sedangkan persen PV dimulai dari 36,9 hingga 44%. Dari data tersebut didapatkan persen PO1 yaitu 10% dan persen PO2 yaitu 50%. Dari persen PO1 dan persen PO2 dapat dihasilkan delta persen PO yaitu 40%. Dan juga didapatkan persen PV1 yaitu 36,9% dan juga PV2 yaitu 44%. Dari dua data tersebut didapatkan delta persen PV yaitu 7,1%. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 metode. Metode yang pertama yaitu cara membuat garis singgung. Yang pertama, buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Yang kedua, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian, buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Yang ketiga, buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian, tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Yang keempat, garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis sebelum titik belok adalah tau D. Dan berikut didapatkan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 1. Pada perhitungan kali ini dibutuhkan data-data yaitu persen PV1, persen PV2, persen PO1, dan juga persen PO2. Dan dari data-data tersebut didapatkan delta CS yaitu 7,1% yang didapatkan dari persen PV2 dikurangi persen PV1, dan juga didapatkan delta persen PO yaitu sebanyak 40% yang didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1. Dari data tersebut dapat kita temukan KP-nya yaitu 0,1775, yaitu menggunakan rumus delta CS dibagi dengan delta persen PO. Dan tau yang dihasilkan yaitu 11. Dan tau D-nya tidak ada. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Pada kali ini kita menggunakan rumus yaitu fungsi transfer sama dengan KP dibagi tau S ditambah 1. Dan dari rumus tersebut didapatkan hasil sebesar 0,01479,167. Yang selanjutnya yaitu metode 2. Cara menggunakan metode 2 yaitu yang pertama, buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Yang kedua, cari titik potong dengan cara titik potong sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Kemudian
Dari titik potong, buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Yang ketiga, buat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Dan yang keempat, garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis belum titik belok adalah tau D. Dan berikut didapatkan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Dan pada soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai KP, tau, dan juga tau D jika ada dengan menggunakan metode 2. Untuk menentukan nilai-nilai tersebut, kita membutuhkan data berupa persen PV1, persen PV2, persen PO1, dan juga persen PO2. Dan dari data-data tersebut, bisa didapatkan delta CS yaitu sebesar 7,1%. Dari rumus persen PV2 dikurangi persen PV1. Dan juga didapatkan delta persen PO sebesar 40%. Yang didapatkan dari rumus persen PO2 dikurangi persen PO1. Dan dari dua data yang didapatkan tersebut, kita bisa menghitung KP-nya, yaitu sebesar 1,03468. Dan hasil tersebut didapatkan menggunakan rumus persen PV1 ditambah 0,632 delta CS dibagi dengan delta persen PO. Selanjutnya, didapatkan titik potong sebesar 41,3872 dan hasil tersebut didapatkan menggunakan rumus persen PV1 dibagi dengan 0,632 ditambahkan delta CS dan tau yang dihasilkan sebesar 11. Soal yang selanjutnya yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Dan pada kali ini kita menggunakan rumus fungsi transfer sama dengan KP dibagi tau S plus 1 sehingga didapatkan hasil 0,08622333. Yang selanjutnya yaitu metode 3. Cara menggunakan metode 3 yaitu yang pertama, cari titik T1 dan T2 dengan cara T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. T2 sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Dan yang kedua, hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan waktu dimulai saat melakukan perubahan input. Dan yang ketiga, hitung tau P dan tau D dengan cara tau sama dengan 3/2 dikali T2 dikurangi T1. Sehingga didapatkan tau D sama dengan T2 dikurangi T. Dan berikut didapatkan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Soal yang selanjutnya yaitu menentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 3. Dan pada perhitungan kali ini masih sama, kita memerlukan data yaitu persen PV1, persen PV2, persen PO1, dan juga persen PO2. Dan dari data tersebut didapatkan delta CS sebesar 7,1% dan juga delta persen PO sebanyak 40%. Dan dari dua data tersebut kita dapat menghitung KP-nya yaitu sebesar 0,1775. Hasil tersebut didapatkan menggunakan rumus delta CS dibagi dengan delta persen PO. Dan selanjutnya kita akan menghitung T1 dan juga T2-nya. T1-nya yaitu didapatkan 38,9093. Hasil tersebut didapatkan menggunakan rumus persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Dan T2-nya yaitu menggunakan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS
sehingga didapatkan hasil 41,3872. Dan dari dua data tersebut sudah dihitung, kita bisa menghitung taunya, dan taunya didapatkan 3,71685 yang didapatkan menggunakan rumus 3/2 dikali T2 dikurangi T1. Sehingga setelah kita menghitung tau dan juga T2, kita bisa mendapatkan tau D-nya, yaitu sebesar 37,67035. Soal selanjutnya yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Dan pada perhitungan kali ini kita menggunakan rumus fungsi transfer sama dengan KP dibagi tau S plus 1, sehingga didapatkan 0,03763.105. Sekian yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.